Kebakaran terjadi di sejumlah fasilitas energi di beberapa negara. Rentetan peristiwa kebakaran ini pun memicu spekulasi dan kekhawatiran. Di Rajasthan, India, kilang minyak terbakar tepat sehari sebelum peresmian oleh PM Narendra Modi. Belum ada laporan korban jiwa dan penyebab kebakaran pun masih dalam penyelidikan. Sementara di Bucharest, Rumania, pembangkit listrik tenaga termal meledak. Asap tebal terlihat membumbung dari lokasi. Hingga kini, belum ada informasi resmi terkait jumlah korban dan penyebab ledakan. Ledakan yang memicu kebakaran besar juga terjadi di pelabuhan Ho Chi Minh, Myanmar. Api membesar dan menyebar dengan cepat. 10 tangki bahan bakar hangus dan sejumlah orang luka-luka. 2 kilang minyak dan sejumlah fasilitas energi di Rusia pun turut menjadi target. Serangan oleh Ukraina ini terjadi beberapa jam setelah Washington memberikan izin sementara. Diduga, Ukraina keberatan atas dispensasi penjualan minyak Rusia oleh Amerika Serikat. Dispensasi yang diberikan Amerika pada Rusia untuk menjual minyaknya sebagai buntut melonjaknya harga minyak dunia. Selain itu, Amerika kesulitan minyak pasca konflik dengan Iran dan penutupan Selat Hormuz. Kita simak informasi lainnya. Hari ini aksi demo menuju kantor DPRD Kalimantan Timur Samarinda digelar. Seorang konten kreator Asrinda Basri membagikan pengalamannya ikut turun ke jalan bersama warga melakukan unjuk rasa. Hari ini dengerin suara rakyat, beli kursi pijat. Hidup Asri! Hidup! Hidup, hidup! Hari ini. Kata-kata hari ini apa? Kata hari ini pokoknya. Oh, sumpah banyak banget. Merdeka! Merdeka! Dari mana, Pak? Dari Kabupaten Pasir. Bo, dari Pasir? Iya. Jauhnya? Ya. Demi Kapten, kita siap turun di mana aja. Siap. Hidup! Merdeka 100! Hah? Dari mana kita? Selerong. Selerong, jauhnya pergi sini. Kita mau nih. Lain aku Bloro. Bloro tahu kita Bloro. Tahu lah. Tahu ya? Tali. Oh, lopat. Acil. Hidup siapa? Hidup Acil. Acil siapa? Acil Tongkang. Oh, Acil Tongkang yo. Sumpah guys, ini pertama kalinya Kapal Pontong ikut demo. Sumpah kaget sih. Apa ini kita dikasih es sama dapat apa? Iko, es lilin, es lilin. Es lilin sama roti ya. Makasih Bunda. Gratis ya. Aksi demo 21 April terjadi di gedung DPRD Kalimantan Timur Samarinda. Gelombang aksi diikuti ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat. Jadi seperti inilah pemirsa, suasananya ini sejak pagi hari tadi ya. Kalau sekarang lebih banyak masanya ya. Diperkirakan 7.000 orang datang ke gedung DPRD Kalimantan Timur hari ini. Mereka turun ke jalan memberikan tuntutan ke pemerintah daerah dan legislatif. Masa mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan meminta penghentian praktik kolusi dan nepotisme yang diduga masih terjadi. Ya, dalam aksi demo 21 April di Kalimantan Timur hari ini sejumlah mahasiswa turun ke jalan membawa poster tuntutan. Mereka juga berupaya membongkar kawat berduri. Ini kita lihat bagaimana mahasiswa yang hadir menyuarakan keadilan, menuntut kesejahteraan dan juga menolak adanya dugaan-dugaan korupsi kolusi nepotisme. Dan ini dia upaya mahasiswa membongkar kawat berduri yang menjaga gedung dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa hari ini. Selain menyampaikan tuntutannya, sejumlah massa aksi juga berupaya menurunkan baliho yang dipasang di depan gedung DPRD Kalimantan Timur. Mereka memanjat papan baliho dan merobek serta menurunkan baliho yang berisi foto-foto ucapan selamat dari
pejabat-pejabat legislatif di sana, pemirsa. Jadi dugaannya nih berkaitan ya dengan di dalam tuntutan itu. Isu keamanan di Selat Malaka mencuat menyusul kabar melintasnya kapal perang Amerika Serikat USS Miguel Kate di Selat Malaka. Ditambah lagi pernyataan petinggi pemerintahan Iran yang mengingatkan negara-negara lain termasuk ASEAN agar pihak luar negeri tidak bisa mengatur keamanan wilayah kedaulatan mereka. Terkait melintasnya kapal perang Amerika di Selat Malaka, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kadis Penel Laksamana Pertama Tunggul dalam keterangannya menyatakan aktivitas pelayaran itu merupakan hak diatur dalam hukum internasional, yakni hak lintas transit atau transit passage. Selat Malaka sendiri merupakan jalur yang digunakan untuk pelayaran internasional, sehingga kapal termasuk kapal perang memiliki hak lintas transit. Ketentuan tersebut diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS